Titan yang lebih besar dari Godzilla akhirnya muncul di teaser Monarch Legacy of Monsters Season 2 guys. Titan X, Titan bertentakel misterius yang katanya masih satu kerabat sama Godzilla. Sebenarnya Titan apa sih ini? Apa benar namanya memang Titan X? Atau ini adalah Titanus Leviathan yang dari dulu penampakannya masih jadi misteri? Mari kita bahas guys. Teaser kedua ini diawali ketika Lee Shaw terbangun di dimensi yang kita sebut Axis Mundi. Yang memang di ending season pertama, dia memang mengorbankan diri agar tetap tinggal di sana agar Kate, Keiko, dan Mei bisa keluar portal mumpung ada Godzilla. Jadi bagi kalian yang lupa, Axis Mundi itu adalah dimensi antara dunia permukaan alias bumi dan Hollow Earth. Nah, Axis Mundi itu ada di tengah-tengahnya guys, yang dianggap sebagai tempat persinggahan sebelum ke Hollow Earth yang sebenarnya. Di tempat ini, waktu akan terasa sangat lama jika dirasakan di permukaan bumi. Sehingga tidak aneh ketika Lee Shaw muda terjebak di Axis Mundi pada tahun 60-an, dia kemudian baru bisa keluar di tahun 80-an tanpa penuaan sama sekali. Nah, gerbang jalan masuk dan keluar Axis Mundi itu dipengaruhi oleh keberadaan Titan. Jadi jika di Axis Mundi ada Titan yang bangkit, maka gerbangnya akan terbuka dan menghubungkan dunia luar. Nah, di adegan kedua trailer ini kita dilihatin sama beberapa gerbang yang mulai muncul, menandakan akan ada Titan yang muncul. Di sini dilihatin juga Lee Shaw tua yang nampak kaget mendapati dirinya masuk lagi ke tempat itu. Padahal kan dia memang terjebak di situ gitu. Atau jangan-jangan ini adalah keadaan Lee Shaw terperangkap di Axis Mundi untuk ketiga kalinya. Yang pertama di tahun 60-an sampai 80-an, yang kedua di tahun 2015 ketika dia akhirnya ketemu sama Keiko muda alias pacarnya yang dulu itu, dan yang ketiga mungkin terjadi lagi di season kedua ini guys. Atau jangan-jangan ini adalah bagian lain dari Axis Mundi, sebuah tingkatan lain dari Axis Mundi, sehingga membuat Lee Shaw kaget. The world has changed. Terus kita berpindah ke Skull Island. Akhirnya setelah bertahun-tahun kita akhirnya ngeliat lagi bentuk Skull Island dari luar guys. Terus di sini diliatin Kong yang kebangun gara-gara ada gelombang yang sangat besar. Bisa jadi gelombang tersebut berasal dari gerbang Axis Mundi dan mungkin ini adalah momen seekor Titan muncul ke permukaan. Kemudian kita diliatin sama Bill Randa muda yang lagi ngeliat lukisan gua yang memperlihatkan monster bertentakel. Pada rangkaian adegan ini Bill Randa bilang, ini bukan Kong. Terus disambung sama Kate. Ini juga bukanlah Godzilla. Terus kita akhirnya diliatin the one and only the G-Man, Godzilla. Nampaknya Godzilla sedang menyambangi Jepang guys. Yang dimana di season pertama, Jepang adalah negara yang benar-benar siap siaga jika ada Godzilla datang. Misil-misil dipasang di tengah kota. Dan ketika ada tanda-tanda Godzilla mendekat, semua orang langsung diperingati lewat ponsel. Tapi ya kita gak jadi ngelihat Godzilla nyerang Jepang di season pertama guys. Cuman lewat aja dia. Terus melanjutkan kalimat tadi, Lee Shaw berkata, ini adalah sesuatu yang lebih besar. Yang berarti sesuatu tersebut lebih besar daripada Godzilla. Perkataan ini sambil ada adegan Keiko disusul sama seekor Titan yang memiliki pupil ganda yang menyatu sedang mengarungi lautan. Banyak fans yang membandingkan pupil mata Titan ini dengan pupil mata Godzilla. Bentuk dan warnanya hampir mirip. Sehingga banyak yang berteori bahwa bisa jadi Titan ini masih ada hubungannya dengan Godzilla. Entah DNA-nya ataupun asal-usulnya. Banyak juga yang bilang bahwa penampakan tekstur kulitnya juga sangat mirip Godzilla. Cuman jelas Titan ini punya mulut yang lebar dan juga tanduk yang panjang-panjang. Dikonfirmasi bahwa nama Titan ini adalah Titan X. Namun ini masih misteri apakah ini cuma nama samaran dari legendary aja sehingga nama aslinya masih dirahasiakan atau gimana? This is something bigger. Terus kita dibawa ke sebuah kuil. Tadinya Kutufilm berpikir mungkin kalau ada biksu-bisu kayak gini, mungkin ada hubungannya sama Mothra. Tapi pas Kutufilm lihat sumur yang disinggahi sama Kate ini, ada kemungkinan besar bahwa sumur tersebut adalah salah satu jalan menuju Axis Mundi. Makanya sumur tersebut nampak dijaga layaknya tempat sakral.
Terus kita dilihatin sama teknologi yang sama yang digunakan Apex Cybernetics di season pertama untuk membuka portal. Nampaknya ini masih di lokasi yang sama yang ada di season pertama setelah Kate dan yang lainnya keluar dari Axis Mundi. Namun kali ini fasilitas Apex tersebut sudah hancur, yang mungkin aja udah dihancurin sama Kong. Karena di ending season pertama, Kong tiba-tiba muncul mendekati fasilitas Apex. Ditambah lagi di trailer ini ada adegan Kong mengamuk di tempat tersebut. Terus kita dilihatin Lee Shaw yang lihat seekor Titan bertentakel bangkit. Mungkin inilah awal mula kebangkitan Titan X. Di sini juga bisa kita lihat bahwa Lee Shaw hendak memasuki pod pengintai alias bola yang digunakan buat masuk dan keluar Axis Mundi. Yang artinya ini adalah momen ketika Lee Shaw dikirimi pod untuk keluar Axis Mundi. Mungkin rangkaian adegan ini adalah momen ketika Kate dan yang lainnya menggunakan teknologi Apex untuk membuka kembali portal dan mengirim pod ke Lee Shaw. Namun karena portal baru akan terbuka jika ada Titan, konsekuensinya seekor Titan akan muncul ke permukaan. We made a mistake. Terus kita dibawa nostalgia, yang dimana adegan ini ngingetin kita ke adegan para pasukan Letnan Preston Packard yang memasuki Skull Island di film Kong Skull Island 2017. Percis banget, awannya juga badai, yang beda cuman 2 helikopter ini. Kemudian kita dilihatin Lee Shaw muda dan Keiko yang nggak tahu mereka di mana, di desa Skull Island kah? Tapi kok orang ini pakai tank top ya? Ini festival kayaknya. Soalnya scene berikutnya menunjukkan perumahan ala-ala Texas gitu guys. Yang dimana tempat itu didatangi oleh segerombolan monster bertentakel yang muncul di teaser pertama. Oh ya, season kedua ini masih mengusung konsep latar waktu seperti di season pertama, yang dimana ada 2 latar yang berbeda. Yang satu nyeritain Lee Shaw muda, Keiko dan Bill Randa muda di tahun 1950-an sampai 1960-an, dan yang satu lagi nyeritain latar di tahun sebelum peristiwa film Godzilla King of the Monsters terjadi. Jadinya di sini juga ada Lee Shaw versi tua. Kemudian di sini kita dilihatin sama Lee Shaw tua yang dikejar sama Titan X. Lihat guys, tanduk-tanduk ini nampaknya baru berasal dari kepalanya aja. Dan kepalanya segede gaban gini. Gimana tubuhnya coba? Ini tuh ngingetin kita sama rangkaian adegan di film Godzilla Minus One guys ya. Yang dimana Godzilla ngejar kapal Koichi Shishima. Terus kita dilihatin Lee Shaw yang nanya ke seseorang, "What's next? Selanjutnya apa?" Kayaknya orang yang di depannya ini adalah Hiroshi Randa. Yang dimana di season pertama, 2 orang ini emang satu pemahaman guys. Mereka gak suka sama organisasi monark yang sekarang yang gak bisa melindungi umat manusia. Kerja organisasi itu cuma meneliti doang. Gak ada kerja baktinya terhadap penduduk bumi. Ngasih tahu cara nangkal Titan juga kagak. Mereka cuma segerombolan peneliti yang datang pas Titan udah ngancurin pemukiman. Mereka gak peduli ada korban berapa. Gak nolong sama sekali. Mereka justru malah memburu Lee Shaw sama Hiroshi Randa. Padahal 2 orang ini adalah perintis Monarch. Kate juga sampai sekarang benci Monarch. Karena ketika Godzilla datang dan membunuh murid-muridnya di tahun 2014, organisasi Monarch gak peduli seberapa korbannya. Yang penting mereka bisa meneliti lokasi tersebut. So, what's next? Consequences. Dan adegan terakhir, kita dilihatin sama Titan X yang berenang di atas paus biru. Paus terbesar di dunia. Beuh, thalassofobia gak guys? Setelah ngelihat siluet Titan ini, banyak fans yang mengait-ngaitkan Titan ini dengan Titanus Nakika. Cuman Titanus Nakika di komik Godzilla Dominion tuh gak punya tanduk guys, maupun moncong kayak gitu. Ada juga yang nanya ke Kutu Film, apakah Titan ini sama kayak Titan yang dilawan Kong di ending series animasi Skull Island? Yap, ini beda banget guys. Di series animasi itu udah jelas ya nama Titannya Titanus Kraken yang punya perawakan cumi-cumi. Kepalanya juga cumi-cumi banget. Tapi Titan X ini beda guys. Bisa kita lihat di sini mulutnya lebar banget kayak buaya. Jadi bukan ya, Titan X ini adalah Titan baru yang mungkin aja namanya udah disebutin di beberapa tahun lalu. Cuman baru diliatin sekarang. Mungkin inilah bentuk sesungguhnya Titanus Leviathan itu guys. Gimana menurut kalian guys?
Oke, ini adalah teaser yang sangat epic sekali ya. BTW ini masih teaser loh guys ya. Padahal tayangnya sebulan lagi ya, di tanggal 27 Februari 2026. Kutu Film berharap sih si Titan X ini jadi villain yang benar-benar ditampilin semengerikan mungkin. Gak kayak Iron Dragon yang di season pertama kayak kerasa kurang penting kalau di episode-episode awal. Ternyata ending battle-nya justru Godzilla ngelawan dia gitu. Jadinya Iron Dragon itu kerasa kurang digali gitu. Ya, Kutu Film berharap Titan villain kali ini lebih mengerikan dan lebih lama tampilnya. Dan untuk Godzilla, kayaknya season ini lebih fokus ke Kong deh. Tapi apakah bisa Kong melawan Titan X yang nampaknya mengerikan ini, yang juga katanya lebih besar dari Kong dan Godzilla? Tentu saja, walaupun kemungkinannya kecil, Kutu Film berharap Godzilla lebih sering muncul sih. Kayaknya kalau gak ada Godzilla, kayaknya hambar gitu ya. Gimana menurut kalian guys? Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai dunia Godzilla. Saya Kutu Film, see you in the next video.